Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur, Bapak Rian Orsan. Yang terhormat pembicara Bupati Kabupaten Landak yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Bapak Yosep. Yang terhormat Panitia Pelaksana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, dan dalam kesempatan ini juga hadir Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Garuda Wiko. Kepada para peserta webinar yang saya hormati, saya ketika dihubungi oleh Panitia Pelaksana bertanya apa sub pembahasan yang ingin disampaikan. Kalau saya sebagai wartawan, sebagai jurnalis, sebagai saksi dari berjalannya sejarah, karena peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 41-45 dalam masa pendudukan Jepang, masih banyak saksi-saksi mata yang bisa diwawancarai. Jadi saya masih ketemu dengan data-data primer untuk mengamati dan melihat bagaimana tragedi Mandor atau peristiwa Mandor. Nah, kalau kita flashback ke belakang, saya ini kelahiran tahun 74. Kemudian di masa SD, SMP, SMA saya selesaikan di tahun 92. Dalam mengikuti pendidikan, ternyata di dalam pendidikan kesejarahan kita yang kita pelajari semua sejarah di luar Kalimantan Barat. Tidak ada pride atau kebanggaan sebagai anak Kalimantan Barat terhadap sejarah perjuangan di daerahnya. Yang kita pelajari Imam Bonjol, yang kita pelajari Diponegoro, yang kita pelajari Sudirman. Tentu itu baik, tapi ternyata ketika saya aktif di pers kampus, di Mimbar Untan, mulai berkenalan dengan sejarah, mulai berinteraksi dengan tokoh-tokoh pejuang. Ternyata di Kalimantan Barat ada perjuangan. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa tidak masuk di dalam buku? Nah, pada tahun 2005, 15 tahun yang lalu, panitia persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-60 rapat di Pendopo dipimpin oleh Gubernur Usman Ja'far. Ada Bapak Sekda, Henry Usman, kemudian para kepala dinas. Saya ikut hadir dalam rapat itu karena diajak oleh Kepala Humas yang pada waktu itu Bapak Dr. Andes Heri Jaung. Beliau mengajak saya. Jadi pada waktu itu satu-satunya wartawan yang meliput meeting panitia peringatan kemerdekaan RI yang ke-60 itu saya. Nah, seperti biasa checkpoint kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, upacara 17-an Agustus, kemudian obade, kemudian renungan suci di Taman Makam Pahlawan, kemudian akan ada pertemuan dengan Legiun Veteran 1945. Kemudian setelah itu selesai dievaluasi, Pak Gubernur Usman Ja'far bertanya, masih ada kritik dan saran? Masih ada saran-saran yang ingin disampaikan? Tidak ada. Pertemuan rapat pada waktu itu selesai jam makan siang. Kira-kira sudah pukul 2 siang, sudah jam ngantuk, sudah pada ingin pulang. Kemudian saya memberanikan diri untuk acungkan jari. Pak Gubernur tentu bingung, siapa nih kepala dinas bukan. Kemudian dia tanya dengan Pak Henry Usman, siapa tuh? Pak Henry Usman tanya dengan yang lain. Pak Kamaruzaman pada waktu asisten 2, oh ini adik saya nih, wartawan. Kemudian Pak Gubernur bilang, boleh nggak wartawan ngomong dalam rapat Pemda nih? Kemudian Pak Henry Usman bilang, karena adiknya Kamaruzaman bolehlah dia ngomong. Kemudian saya bicara, saya sampaikan, Pak, kan kita di Kalimantan Barat ini ada perjuangan, Pak. Buktinya kita punya Taman Juang Mandor. 21.037 jiwa itu terbaring di sana. Tentang angka 21.037 jiwa ini adalah pengakuan dari Kiyotada Takahashi. Kemudian dari dokumen yang lain sebetulnya angka itu lebih tinggi. 50.000 ini menurut kesaksian Yamamoto.
Kemudian dari referensi yang lain ketika terjadi persidangan tentara sekutu terhadap aparat militer yang bergejolak pada waktu itu, angkanya juga ada data-data yang lain. Nah, alhasil usulan saya diterima, kemudian jadilah sebuah seminar dan dilaksanakan di Universitas Tanjung Pura. Ini poinnya. Jadi 15 tahun yang lalu kita meeting dengan para keluarga korban, seminar di Universitas Tanjung Pura, gedung rektorat, lantai 3, dan hasilnya dibukukan menjadi buku Genocide. Jadi di buku yang saya pegang ini, keynote speech pada waktu itu Bapak Gubernur Kalbar, karena berhalangan, kemudian diisi oleh Bapak Sekda, Dr. Andes Haji Henry Usman. Kemudian kita mengundang, pada waktu itu ada tokoh Kalimantan Barat yang posisinya Wakil Ketua Komnas HAM, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Dr. Taheri Nur. Kemudian pada waktu itu Wakil Rakyat Dapil Kalimantan Barat yang menempati Komisi 3, Ketua Komisi 3 Bidang Hukum DPR RI, Bapak Akil Mohtar. Kemudian hadir narasumber pemimpin redaksi harian Ekuator tempat saya bekerja, Pak Junani KS. Kemudian narasumber lagi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Insinyur Haji Zulfadli. Kemudian asisten 2, Dr. Andes Kamaruzaman. Kemudian juga Ketua Forum Masyarakat Kalbar Peduli Sejarah yang juga Panembahan Mempawah, Dr. Mardan Adijaya. Kemudian ada wartawan senior yang meliput peristiwa Mandor sejak awal dan sekarang beliau masih sehat dan bisa bersaksi bagaimana tulang belulang itu dikumpulkan. Bagaimana doa pertama dimunajatkan oleh Bapak Al-Ustadz Jamhur Rafi. Kemudian ada Safarudin Usman yang sekarang menjadi Ketua DHD 45, dulu posisinya Sekretaris DHD 45. Ada Turiman Fatur Rahman Nur, pakar hukum tata negara yang juga peneliti sejarah hukum lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian yang terakhir narasumbernya adalah Insinyur Gusti Hardiansah yang sekarang sudah menjadi guru besar dan menjadi dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apa yang ingin dibicarakan pada hari ini dengan melihat Mandor, sebuah peristiwa tragedi besar, menewaskan puluhan ribu jiwa, hampir seluruh sultan diciduk, bahkan menurut kesaksian seorang cucu keluarga korban, pengusaha di Kota Pontianak, mantan ketua masyarakat Tionghoa, namanya Eric S. Martio, dia bilang dulu itu siapapun yang punya radio, pandai baca, diciduk oleh Jepang. Ya, artinya memang orang-orang pintar yang pandai baca, kemudian punya alat komunikasi, mengetahui dunia luar, itu diciduk oleh Jepang, kemudian dihabisi. Nah, menurut kesaksian Pak Halim Ramli yang ikut menghimpun tulang belulang, kemudian mewawancarai juga orang yang lolos dari pembantaian Jepang di Mandor, kemudian dia ketika tahun 45 tulang belulang itu dihimpun, kemudian oleh Sultan Hamid yang pada waktu itu menjadi kepala DIKB, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, dibangun monumen di depan residen sebagai memperingati peristiwa Mandor yang sekarang tertulis Padamu Negeri berwarna merah putih di Taman Rahadi Usman antara kantor pos lama dengan Atpel, Pelabuhan Indonesia, Taman Alun Kapuas. Nah, dari kesaksian-kesaksian itu diketahui orang yang selamat dari ladang pembantaian, kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, kemudian di tahun 75 akhir sampai 76 awal diperbaiki lagi. Tulang belulang yang masih berserakan itu dikumpulkan lagi, dan pada waktu itu gubernurnya Bapak Kadarusno. Bapak Kadarusno ini dia militer kenil, tetapi tentu jadi gubernur ya. Kemudian beliau punya rasa kesejarahan yang tinggi, dan beliau itulah yang memugar pertama kali dan memberikan nama Taman Juang Mandor. Nah, ini konteks
peristiwa pada waktu itu, dan sejak itulah dilakukan ziarah dan upacara secara rutin di Taman Juang Mandor. Yang mendesain Taman Juang Mandor itu Pak Insinyur Haji Said Ja'far, pernah menjadi kepala dinas PU, tetapi sekarang sudah almarhum, dan beliau juga adalah anak dari korban Mandor. Saya masih banyak sekali wawancara dengan Pak Insinyur Haji Said Ja'far ini, dan beliau sangat bangga ketika sudah pensiun tinggal di Jakarta. Saya ada liputan di Jakarta, saya dipanggilnya, saya diberi sebuah buku berjudul Peristiwa Mandor Berdarah, Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang, yang ditulis oleh Safarudin Usman. Nah, kalau mau lihat tentang sejarah detailnya, bagaimana Jepang pada waktu itu, bagaimana sosial ekonomi pada waktu itu, kita bisa baca buku Peristiwa Mandor Berdarah. Walaupun moderator tadi bilang naskah tentang peristiwa Mandor sedikit, tapi ada bukunya. Kemudian sekarang di internet kalau kita browsing tentang peristiwa Mandor, ribuan naskah bermunculan. Nah, seminar dilaksanakan dengan haru di tahun 2005 di Rektorat Untan itu. Keluarga-keluarga korban banyak yang menangis. Kemudian ada Om Simon. Om Simon ini yang disebut oleh Pak Sutarmiji pada saat webinar tentang Sultan Hamid pahlawan nasional atau pengkhianat. Ada yang ikut bagaimana menetapkan jalan Sultan Hamid yang kita melewati jembatan Kapuas, tol pertama, kemudian sampai jembatan Landak, itu namanya Jalan Sultan Hamid. Nah, Om Simon yang disebut itu adalah anak dari Ratu Perbuwijaya. Ratu Perbuwijaya ini adalah adik dari Sultan Hamid. Sultan Hamid anak Sultan Muhammad. Sultan Muhammad dibunuh oleh Jepang. Jadi dalam konteks ini kita agak ke kiri sedikit. Kalau Profesor Anhar Gonggong menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena peristiwa Westerling dan dipenjara 10 tahun, sebenarnya Sultan Hamid itu anak korban keganasan Jepang. Sementara Profesor Anhar Gonggong adalah anak korban Westerling. Sebetulnya anak-anak para korban dan perlu diteliti supaya kita dapat meloloskan Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional. Kenapa saya sebutkan ini? Karena di dalam rekomendasi seminar nasional itu, pertama konteks untuk pariwisata sejarah itu sudah disebut. Jadi hasil dari seminar nasional yang diikuti oleh orang-orang kompeten tadi itu dengan 200-an keluarga korban, ada 3 rekomendasi. Satu rekomendasi untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Satu lagi rekomendasi untuk pemerintah pusat Republik Indonesia. Kemudian satu lagi rekomendasi untuk pemerintah Jepang. Ini ada kaitannya nanti dengan kita mau merenovasi kembali bagaimana Taman Makam Juang Mandor menjadi satu starting point wisata sejarah yang profesional dan fenomenal di Kalimantan Barat, karena secara fenomenal ini korban tidak pernah ada dalam sejarah kita di Indonesia, korbannya sedemikian besar. Kalau kita pergi ke Padang, itu ada terowongan Jepang, tapi korbannya tidak nampak, hanya nampak penjara-penjara Jepang. Tapi kalau di Kalimantan Barat, sah ansah di Mandor itu makamnya saja panjang-panjang. Ratusan, ribuan terkubur di situ. Dan menurut kesaksian Pak Halim Ramli, wartawan senior yang sekarang masih hidup, yang meliput peristiwa pengumpulan tulang belulang itu, apa yang dilakukan oleh penambangan emas tanpa izin, masih banyak tulang belulang yang ditemukan. Termasuk kesaksian Pak Samad almarhum yang menjaga makam Juang Mandor. Jadi PR kita besar untuk bisa menghimpun betul-betul secara baik peristiwa Mandor ini. Dan itu sudah dirangkum dari pendapat-pendapat yang berkembang sepanjang seminar nasional tentang tragedi Mandor tahun 2005, 15 tahun yang lalu. Rekomendasi untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hampir seluruhnya sudah dilaksanakan. Puncaknya adalah terbit Perda nomor 5 tahun 2007. Jadi Perda ini Perda peralihan masa Pak Usman Ja'far, kemudian ketika hari berkabung daerah pasang bendera setengah tiang di zaman Pak Cornelis. Pak Cornelis menjadi gubernur, sebelumnya adalah Bupati Kabupaten Landa. Mandor berada di Kabupaten Landa. Dan sekarang sebetulnya putri beliau ikut hadir, tetapi karena ada banjir, mudah-mudahan banjirnya segera sirna dan kemudian masyarakat bisa kembali pulih. Nah, saya ingin katakan di sini,
ada keluarga Pak Cornelis, namanya Fran Anes, datang ke kantor redaksi saya. Dia bercerita bahwa gubernur pada waktu itu, Pak Cornelis, juga korban Jepang. Keluarganya juga dihabisi Jepang, namanya Panglima Sadong. Nah, kisahnya ada di buku yang kami terbitkan dalam rangka memperingati Hari Berkabung Daerah tahun 2011. Ini fotonya, ini cover bukunya, dan saya nggak dapat bukunya. Sisa satu. Mudah-mudahan Pak Rian Orsan nanti bisa bantu untuk terbitkan bagi muatan lokal di sekolah-sekolah supaya mereka tahu kita berjuang. Nah, puncaknya Hari Berkabung Daerah. Ada poin di dalam Perda Hari Berkabung Daerah itu tentang pendataan. Bagaimana kita memastikan angka 21.037 jiwa, 50.000, 2.000, 4.000 atau berapa? Nah, di situ sebetulnya ada item penelitian, ada item budget penelitian. Nah, untuk ini saya menyampaikan saran kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk merangkum seminar webinar ini, kemudian di breakdown, mestinya ada anggaran yang sudah payung hukumnya Perda. Kuat itu, setiap tahun mestinya teranggarkan. Di samping Pak Rian Orsan itu kan ada Bu Sri Jumiadatin. Nah, saya bersama-sama Bu Sri Jumiadatin dulu menggolkan Perda bersama yang lain. Ada Pak Gusti Suryansah almarhum, Pak Profesor Hardiansah, Gusti Hardiansah, Safarudin Usman, keluarga-keluarga Kesultanan dan lain-lain. Nah, rekomendasi untuk Provinsi Kalimantan Barat beres. Kemudian rekomendasi untuk pemerintah Republik Indonesia, ini ada 7 poin. Saya minta waktu untuk membacakannya. 1, ini membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap pembunuhan massal di Kalimantan Barat. Maka judul buku ini genocide. Nah, mestinya genocide, pembunuhan secara terstruktur militer yang dilakukan oleh satu negara, ini adalah pelanggaran HAM berat. Ini belum pernah, Pak, kita perjuangkan. 15 tahun yang lalu kita rekomendasikan, sampai sekarang belum dibentuk tim gabungan pencari fakta. Nah, ini mumpung anak-anak keluarga korban masih banyak yang hidup, umurnya 60-70, ingatannya masih segar, bisa kita rekam, bisa kita videokan, kemudian hubungan diplomasi kita dengan Jepang makin bagus, nanti akan ada kaitannya dengan rekomendasi untuk pemerintah Jepang. Masih bisa kita perjuangkan ini. Bukankah di negara lain pelanggaran HAM berat itu kemudian dapat kompensasi? Nah, ini kita bisa bicara lebih lanjut. Kemudian yang kedua, memberikan perhatian yang sepenuhnya bagi Kalimantan Barat, yang mana akibat pembunuhan massal dengan cara sistematis hilang 1-2 generasi. Kemarin Pak Gubernur sebut 2 generasi. Saya bilang, oh ini ada istilah baru. Tapi ternyata dalam rekomendasi ini memang disebut 1-2 generasi. Dan menyebabkan Kalbar relatif tertinggal dari daerah-daerah lainnya, terutama indeks pembangunan manusia, dan juga secara ekonomi relatif. Karena relatif miskin itulah makanya ada penambangan emas tanpa izin membantai makam juang pahlawan sendiri. Nah, karena kita miskin. Kemudian poin yang ketiga untuk pemerintah pusat, mengangkat pahlawan nasional dari pejuang yang menjadi korban keganasan Jepang. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Profesor Gonggong pada akhirnya kan ada adu data bersama Yayasan Sultan Hamid. Untuk menengahi itu, Bapak Gubernur Sutarmiji mengundang di ruang kerja beliau. Kemudian ditanya, kenapa begini, kenapa begitu? Profesor Gonggong bilang bla 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 bla. Kemudian bercerita juga tentang perjuangan yang lain. Kemudian Profesor Gonggong bilang, kenapa tidak Sultan Muhammad saja ajukan? Dia berjuang, dia melawan Jepang, dia tewas. Nah, ini mungkin satu catatan untuk poin pemerintah provinsi Kalimantan Barat TP2GD mengusulkan pahlawan nasional yang dalam konteks Hari Berkabung Daerah ini salah satunya Sultan Muhammad. Yang lain juga perlu dilakukan penelitian. Nah, kemudian yang keempat, mengubah status makam Juang Mandor menjadi Taman Makam Pahlawan. Kenapa? Karena para sultan yang berjuang, termasuk Pangsuma di daerah Meliau berjuang. Ini coba kita lakukan penelitian. Kalau grade-nya sampai ke perjuangan nasional seperti Ali Anyang, saya baca peristiwanya dia sampai ke Semarang, sampai ke Jakarta, sampai ke daerah-daerah lain. Kalau bisa diperjuangkan jadi pahlawan nasional, kemudian Taman Makam Juang Mandor yang seluas 35 hektar bisa jadi Taman Makam Pahlawan. Tidak lagi monumen daerah atau Taman Juang, hanya taman yang merefleksikan pernah terjadi perjuangan, tapi Taman Makam Pahlawan.
yang luasnya membentang 35 hektar. Data saya liputan lapangan, sebenarnya luas lahan di sana dulu itu 3.080 hektar. Tapi setelah ditelisik, ternyata milik kehutanan, mungkin jadi milik pemerintah pusat. Kemudian yang kelima, menganggarkan dana pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Mandor pada APBN. Ini konteksnya kalau jadi Taman Makam Pahlawan. Karena ada aturan yang menyebut kalau Taman Makam Pahlawan itu dapat APBN. Kemudian yang keenam, menerbitkan buku sejarah tentang kekejaman tentara pendudukan Jepang dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Jepang. Kenapa? Supaya masyarakat Jepang tahu. Suatu waktu di tahun 2010 saya mendapatkan beasiswa untuk jurnalistik di Melbourne, di Asia Pacific Journalism Center. Kemudian ada yang mendapat beasiswa itu juga adalah redaktur luar negeri dari Jepang. Dia tidak tahu tentang adanya pembantaian yang dilakukan oleh militer Jepang, Denipon Jepang. Padahal dia redaktur hubungan luar negeri di sebuah koran ternama di Jepang. Bagaimana ini? Artinya kita masih kurang progresif untuk mempiarkan kita pernah terjadi kekejaman sedemikian rupa. Dan untuk itu perlu pakai bahasa-bahasa internasional. Nah, yang ketujuh, mengeluarkan keputusan presiden mengenai status makam pahlawan Mandor. Kalau step-step di atasnya tadi itu dapat diperjuangkan. Nah, poin berikutnya, rekomendasi yang terakhir untuk pemerintah Jepang. Nah, ada 3 poin. 1, pemerintah Jepang secara moral perlu menyampaikan permohonan maaf secara resmi. Secara resmi belum, Pak. Kalau secara tidak resmi sudah. Misalnya Kiyotada Takahashi yang menyebut 21.037 jiwa, di tahun 70-an akhir pernah datang ke Pontianak, Pak. Dia datang didampingi oleh pejabat-pejabat dari Kabupaten Pontianak, dulu belum pemekaran, masih mempawah ibu kotanya, tapi kabupatennya masih Kabupaten Pontianak tahun 70-an. Dia datang, dia menangis, dia minta maaf secara pribadi, turut melihat eksekusi itu, kemudian pulang dengan aman. Orang Kalimantan Barat tidak dendam. Nah, itu perlu ada penyampaian permohonan maaf secara resmi. Ini belum pernah dilakukan nih. Kepada keluarga korban, keluarga besar korban, dan masyarakat Kalimantan Barat secara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kemudian yang kedua, sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah Jepang atas tragedi Mandor, diperlukan daya dukungnya untuk hibah dalam rangka rehabilitasi makam juang Mandor. Ini konteks tadi yang dibicarakan untuk rehabilitasi itu. Saya, Pak, sudah masuk ke Kedutaan Besar Jepang itu bawa rekomendasi ini. Kemudian di sana tentu dinotulensi, dicatat. Di tahun 2015 itu. Nah, tapi apalah daya seorang wartawan, bukan diplomat, bukan apa, tapi bisa diambil lagi catatan itu untuk diperjuangkan sekarang. Saya mempelajari tentang tradisi Jepang dan anak Jepang magang di kantor saya. Di Jepang itu sangat respect, sangat hormat kepada orang tua. Kalau diplomasi kita bagus, Pak, saya yakin hubungan kebudayaan banyak sekali dana-dana yang bisa dialokasikan untuk pendidikan, khususnya pendidikan sejarah dengan rehabilitasi Taman Makam Juang Mandor. Itu rekomendasinya, Pak, tahun 2015, 15 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, terakhir, dari rekomendasi terakhir untuk pemerintah Jepang. Sebagai bagian dari hilangnya 1-2 generasi cerdik pandai dan rakyat Kalimantan Barat, sewajarnya lah pemerintah Jepang memberikan bantuan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kalbar secara keseluruhan. Poin ini poin penutup, sekedar poin umum, tapi saya pernah meliput, Pak, di zaman Gubernur Kalbar Pak Haji Aspar Aswin, Mayor Jenderal TNI Aspar Aswin. Beliau didampingi Pak LH Kadir. Rapat. Ternyata kita pernah dapat bantuan hibah JICA. Nah, ini Pak Samad pernah mengajukan usulan ke Kedutaan Besar Jepang. Beliau mengusulkan agar dibangun rumah sakit umum daerah di Mandor. Tapi pada waktu itu kan Mandor masih sepi, Pak. Sekarang udah ramai. Udah ditetapkan sebagai daerah kawasan industri. Dulu belum. Nah, sebenarnya usulan Pak Samad itu direspon oleh Jepang. Dalam liputan saya itu kurang lebih 100 miliar. Ini perlu dicek lagi di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nih. Rumah sakit tak jadi, yang jadi itu adalah alat-alat rumah sakit. Pada waktu itu yang mengurusi tentu Dinas Kesehatan
Pak Toris MPH, Pak Dr. Toris MPH. Saya ikut meliput dan menurut saya pada waktu itu kita kena demam berdarah, banyak korban, perlu alat untuk melihat serum darah dan alat itu penting untuk dibeli. Tapi ini sekedar cek dan recheck, saya menyampaikan fakta yang saya liput tentang mandor, itu faktanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu Moderator. Silakan.